Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Juara 1 bersama saya Mr. Tom. Pelajaran kita hari ini adalah bahasa Inggris. Sedangkan materi kita kali ini adalah English Part of Speech. Apa itu English Part of Speech? Untuk lebih memahami ini, silakan tonton video ini sampai selesai. Jika kalian ingin paham bahasa Inggris dan dengan lebih baik, silakan subscribe channel ini, dan bila kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech adalah kategori kata yang diberikan sesuai fungsi sintaksisnya atau fungsi golongannya. Nah, ada total 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Namun hari ini kita hanya membahas 5 yang utama. 5 yang utama karena video ini juga ditujukan untuk adik-adik kita yang masih SD, SMP, dan SMA, sehingga saya pandang perlu untuk membuat 5 dulu saja untuk lebih paham dan lebih fokus. Nanti yang 3 kita pelajari di lain hari. Apa itu? Yang pertama bisa dilihat adalah verb. Apa itu verb? Ada yang tahu? Iya, verb adalah kata kerja. Yang berikutnya adalah adverb. Loh, hampir mirip dengan verb, hanya ditambahi ad di depan. Berarti itu adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan cara. Oke, berikutnya adalah noun. Apa ini noun? Banyak huruf N-nya ya. Noun itu adalah benda. Kata benda yang ya benda-benda, semua benda yang nampak maupun yang tidak tampak. Berikutnya adalah adjective. Apa itu adjective? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Adjective adalah kata sifat. Jadi namanya kata sifat, dia menerangkan keadaan benda. Berikutnya adalah pronoun. Nah, apa itu pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti untuk orang. Kata ganti untuk orang. Biasanya kan kita kalau tidak ada kata ganti, nanti kalimatnya akan monoton, akan panjang. Nah, untuk itu kita ganti dengan kata pronoun. Misalkan my mother, itu berarti kita ganti dengan she. Terus misalkan Brianna, kita ganti she. Misalkan Joko atau John, kita ganti he. Kalau Joko and John, kita ganti they. Oke, nah seperti itu ya, sehingga Joko and John tidak setiap kalimat ada Joko di awal kalimat, tidak diawali dengan Joko and John terus-terusan all the time, tapi kita ganti dengan mereka. Oke. Baik, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah verb. Verb merupakan nyawa dari kalimat. Yang kedua, verb memberi action pada kalimat. Verb itu memberi kerja pada kalimat. Verb itu terletak setelah subjek. Berarti silakan dibayangkan kalau kalimat itu diawali dengan subjek. Nah, setelah subjek itu disebut verb. Letaknya verb pasti di awal kalimat setelah subjek. Contoh yang pertama itu I work every day. Ulangi, I work every day. Lupa, tulisannya itu work, membacanya work. No. Yang membacanya adalah I work every day. Saya bekerja setiap hari. Nah, yang mana yang verb? Ayo, siapa yang tahu? Apakah I, apakah work, apakah everyday? Betul, yang dicetak tebal work. Yang nomor 2, you called me last night. Ada akhiran ed, tidak apa-apa, karena akhiran ed itu diikuti untuk yang keterangan yang sudah lampau. Last night itu sudah berlalu, maka verbnya berubah menjadi call. Bentuk kedua. Yang ketiga, we play futsal every weekend. We adalah kita. Play itu bermain, futsal every weekend. Setiap
akhir pekan. Lalu nomor 4, they go to Makassar this weekend. Mana verbnya? Ya, betul sekali, verbnya adalah go. Nomor 5, John and Fikri visited me 3 days ago. Nah, bisa dilihat yang last night, yang 3 days ago itu menggunakan verb 2. Ya, ada akhiran ed. Yang keterangan waktunya sudah berlalu dari hari ini itu menggunakan verb 2. Nomor 6, subjeknya berubah, yaitu he calls his teacher. Nomor 7, she cooks the chicken well. Nomor 8, my mother speaks 5 languages. Wow, my mother speaks 5 languages. My mother is very smart. She is very smart. Number 9, John walks to school every day. John berjalan ke sekolah tiap hari. Oke, itu ya. John berjalan sekolah. Oke, tolong dilihat kalimat nomor 1 sampai nomor 9. Di kalimat itu ada yang kata kerjanya diakhiri huruf S. Ada yang tidak. Oke, bisa dilihat ya. Yang I work, I call, you call, we play, they go, John and Fikri visited, itu tidak ada S-nya. Tapi yang he, she, my mother, John itu diakhiri dengan huruf S. Ya, ini ilmu yang kedua, ilmu baru. Ilmu baru, jadi untuk kata kerja yang subjeknya he, she, atau nama orang, atau it, itu kata kerjanya harus diikuti atau ditambahi huruf S. Cara membacanya bagaimana? Cukup calls, cooks, speaks, walks, gitu ya. Kalau work ya works. She works in the office. Oke, jadi yang I, you, they, we, dan 2 orang atau lebih itu tidak perlu ditambahi S. Oke, yang berikutnya adalah adverb. Adverb itu menjelaskan kata kerja. Jadi yang kedua menjelaskan seberapa bagus, seberapa sering kata kerja itu berlangsung. Oke, bisa dilihat letaknya adverb. Contoh kalimatnya nomor 1 sampai nomor 9 letaknya ada di belakang. Contoh yang pertama, I work every day. Coba dilihat apakah ada S di situ, apakah ada kata kerjanya ada S? Tidak. Jadi I work every day. Yang kedua, you called me last night. Ini juga adverb of time. Spesifiknya. Jadi nanti adverb itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang time, adverb of degree, dan seterusnya. Berikutnya nomor 3, we play futsal every weekend. Kita bermain futsal setiap akhir pekan. Oke, nomor 4, they go to Makassar this weekend. Terus nomor 5, John and Fikri visited me 3 days ago. John dan Fikri mengunjungi saya 3 hari yang lalu. Oke, nomor 1 sampai 5 ini sepertinya semua adverb of time, keterangan waktu. Nomor 6 mulai berbeda ini ya. He calls his teacher secretly. Dia menelpon gurunya secretly, secara diam-diam. Nomor 7, she cooks the chicken well. Well itu artinya dengan baik. Jadi good kata sifat, kalau menjadi adverb menjadi well. Gitu ya. She cooks the chicken well. Nomor 8, my mother speaks 5 languages fluently. Ibu saya berbicara 5 bahasa fluently, secara atau dengan fasihnya. Berikutnya nomor 9, John walks to school every day. Oke, itu verb. Semoga dipahami ya. Kalian membuat kalimat sendiri. Jangan lupa letaknya di akhir. Mayoritas verb itu memang berakhiran
Li. Contoh lagi, slowly, carefully, gitu ya, atau accidentally. Oke, itu adalah contoh-contoh adverb. Dia adalah noun. Noun, apa itu noun? Noun merupakan semua benda, baik tampak maupun tidak tampak. Noun termasuk nama orang, nama kota, dan nama negara. Termasuk juga kata kerja. Kata kerja tadi yang diakhiri oleh ing. Nah, itu nanti selanjutnya disebut gerund. Apa? Kata kerja yang diakhiri ing disebut gerund. Oke, contoh kalimatnya menggunakan noun. I work in a bank. Saya bekerja di sebuah bank. You called my father last night. Father adalah noun. Ada. We play futsal every weekend. Mana nounnya? We play futsal every weekend. Ya, futsal. Nomor 4, they go to Makassar this weekend. Mana noun? Oke, yang termasuk noun Makassar. Nomor 5, John and Fikri visited the temple 3 days ago. Mana noun? Temple. Apa temple? Temple, ya temple. Candi. Candi itu temple. Nomor 6, he calls his teacher. He calls his teacher. Dia menelpon gurunya. Nomor 7, she cooks the chicken well. Dia memasak ayamnya dengan baik, secara baik. Oke, nomor 8 dan nomor 9 ini yang contoh gerund tadi. Cooking is my hobby. Kata kerja diakhiri ing itu dia menjadi kata benda. Bisa karena dia kata benda, maka dia bisa jadi subjek di depan. Cooking is my hobby. Berikutnya adalah I love singing and dancing. Singing and dancing, awal sing itu awalnya kata benda karena diakhiri ing, sehingga dia menjadi kata benda. Oke, paham ya? Kalau buat kalimat, silakan membuat kalimat sendiri, ditulis di kolom komentar. Nanti pasti paham. Keempat adalah adjektif. Apa itu adjektif? Oke, adjektif merupakan sifat benda. Adjektif adalah kata sifat menerangkan keadaan benda, besar, kecil, baru, tua, kotor, bersih, merah, hijau. Nah, itu adalah adjektif. Contoh adjektif. Membuat benda lebih spesifik dan berbeda dengan benda yang lain. Jadi dengan ditambahi adjektif, itu benda yang noun tadi menjadi lebih spesifik, berbeda dengan benda yang lain. Begitu ya. Oke, contoh kalimatnya ini. Nomor 1, I work in a small bank. I work in a small bank. Nah, ketika ada small bank, berarti banknya adalah bank small, bank kecil, bukan bank besar. Nah, big bank itu bank besar. Nah, ini saya kerja di sebuah bank yang kecil. Banknya kecil ya, bisa dibayangkan kalau kecil ya seperti apa. Tentu berbeda dengan bank yang besar. Nomor 2, you call my busy father last night. Kamu menelpon bapak saya yang sibuk last night, tadi malam. Bapak saya selalu sibuk. Busy father. Nomor 3, we have new teacher. Ayo, siapa yang tahu ini apa? We have, kita have apa? Have? Iya, betul, memiliki new teacher, memiliki guru baru. Jadi baru masuk sekitar 3 hari, 5 hari, itu disebut new teacher. Itu ya, new teacher. Berikutnya number 4, they go to beautiful Makassar this weekend. Beautiful Makassar, Makassar yang cantik, yang indah. Nomor 5, John and Fikri visited ancient temple 3 days ago. Apa itu ancient? Iya, candi yang kuno. Ancient temple, candi yang kuno. Berikutnya nomor 6, he likes Korean food. Korean food.
dia suka makanan apa? Korea. Betul sekali. Kalau kamu sukanya makanan apa? Apakah makanan Sunda, masakan Aceh, masakan Chinese food? Kalau Sunda berarti Sundanese food. Kalau Bali, Balinese food. Java, ya Japanese food. Kalau American food. Meksiko, ya siapa yang di sini suka Mexican food? Nah, enak juga itu. Ada guacamole, ada sriracha, ada tortilla, macam-macam itu Mexican food. Nomor 7, she cooks delicious food. Lagi, she cooks delicious food. Jadi delicious food, makanan yang enak. Oke, itu tentang adjektif. Apakah sudah paham? Jika belum, silakan tulis di kolom komentar. Kalau sudah, silakan buat pertanyaan, buat kalimat. Buat kalimat ya di kolom komentar dengan adjektif. Berikutnya adalah nomor 5. Apa itu nomor 5? Pronoun. Pronoun, part of speech yang kelima. Pronoun merupakan kata ganti orang, menunjukkan pada orang yang dibicarakan sebelumnya. Jadi menunjuk pada orang yang dibicarakan sebelumnya. Misalkan I am Tom. Nah mesti I terus. I work every day. I work every day. Gitu ya. Oke, contoh nomor 1 ini. I work in a small town. Mana yang pronoun? I. Nomor 2, you call my busy father last night. Mana pronoun? Ya, yang cetak tebal. Tidak hanya you tapi juga my. You dan my itu adalah pronoun. Nomor 3, we have new teacher. Mana yang pronoun? Iya, betul, we. Berikutnya, they go to beautiful Makassar this weekend. Mana they. Nomor 5, John and Fikri visited ancient temple 3 days ago. Tidak ada, di sini tidak ada pronoun. Nomor 6, he likes Korean food. He yang jadi pronoun. Berikutnya nomor 7 adalah she cooks delicious food. Wow, she cooks yummy food. Oke ya, berarti yang pronoun yang di awal-awal kalimat. Berarti bisa dilihat pronoun itu letaknya di awal kalimat. Di awal kalimat ya. Dia kepala jadi kalimat. Oke, semoga bisa dipahami. Ada sedikit bonus. Oke, bonus. Tadi saya mengatakan ada kata kerja yang bisa berubah menjadi noun, adjective, dan adverb. Sehingga nounnya itu juga tidak kelihatan. Nounnya tidak kelihatan. Oke, yang pertama adalah act. Nounnya menjadi action. Kata sifat menjadi active. Terus kata keterangan menjadi actively. Apa itu act? Ya, act bertindak. In danger, membahayakan, menjadi danger, berbahaya. Dangerous, ya sifatnya berbahaya. Dangerous person. Nah, gitu ya. Terus adverbnya dangerously, ya secara berbahaya. My father drive the car dangerously. The driver drive the car dangerously, secara berbahaya. Verb berikutnya adalah intent. Intent itu berniat. Intention ya niat. Intentional dengan sengaja. Intentionally secara sengaja. Beautify. Nah, ini yang sering ini. Nah, ini harus hafal kalian ya. Beautify itu mempercantik. Beauty kecantikan. Beautiful. Nah, ini orangnya. Kalau sudah di beautify maka dia akan beautiful. Terus kalau secara beautiful ya beautifully. Heal mengobati, menyembuhkan. Health kesehatan, kata benda ya. Benda nggak kelihatan, kesehatan. Berikutnya healthy, ya orangnya yang sehat. Healthy person, healthy children. Terus berikutnya kata keterangan healthily.
Oke, ini adalah latihan soal. Latihan soal ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Nanti 4, 5-nya kalian kerjakan sendiri. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Yang pertama adalah I bla 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 badminton every Saturday. Nah, kira-kira apa ini? Kata kerja jawabannya ya. Tapi kata kerjanya ada dua. Yang pertama play, yang kedua plays. Kira-kira jawabannya apa kalau subjeknya I? Oke, jawabannya adalah I play badminton every Saturday. Jadi jawabannya I play ya. Yang nomor 2, my mother fried rice every weekend. Ibu nasi goreng setiap weekend. Kira-kira cook apa cooks? Cook apa cooks? My mother. Iya, betul sekali. My mother jawabannya adalah cooks. My mother jawabannya kata kerjanya harus berakhiran s, cooks. Oke, menjadi my mother cooks fried rice every weekend. Nomor 3, they speak English bla 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 fluent or fluently. Fluent kata sifat or fluently. Silahkan berpikir. Iya, jawabannya adalah fluently. Sehingga menjadi they speak English fluently. Mereka berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Nomor 4 dan nomor 5, tolong kalian kerjakan ya. Dilihat, I have bla 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 daughter. Apa itu daughter? Daughter itu anak perempuan. I have bla 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 daughter. Beauty or beautiful. Ini kata benda, beauty kata benda, beautiful kata sifat. Nomor 5, my father drive bla 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 careful or carefully. Careful or carefully. Oke, sampailah kita di penghujung video ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you next time. Bye.